dengan pada ladang. Srujan pun menyadari bahwa Maham hanya ingin membalas dendam terhadap kota Harappa yang telah mengusirnya. Dia pun menolak rencana ini dan mengajak para menteri untuk memilih sisi yang benar. Para menteri pun terbagi menjadi dua. 7 mendukung Srujan dengan membuka tangan, sedangkan 7 lainnya mendukung Maham dengan mengapalkan tangan. Namun pendeta tidak memilih sisi manapun. Sebagai pemuka agama, pendeta seharusnya tahu mana yang benar. Tetapi karena tekanan dan intimidasi, dia pun terpaksa memilih mendukung Maham. Dengan demikian bendungan pun akan dibangun. Di situ Maham menyewa bandit pegunungan untuk membangun bendungan. Siapapun yang menentang akan dihabisi. Srujan dan Durjan berusaha menghentikan semua ini. Namun Maham berhasil memfitnahnya dengan menaruh emas di rumahnya supaya Srujan tersingkir dari Mohenjo-daro. Ketika diadili, Srujan meminta pendeta untuk menjelaskan kebenaran karena mereka sudah saling mengenal sejak kecil. Namun pendeta bingung dan tidak bisa memberikan kesaksian yang mendukung. Begitu juga Durjan yang ketakutan dan tidak memberikan kesaksian. Dan pada akhirnya Srujan pun dieksekusi, sedangkan istrinya meninggal pada saat yang sama. Maham kemudian mengambil alih kekuasaan, mengubah aturan dagang dan peraturan lainnya untuk memperkaya diri sendiri. Akibat pembangunan bendungan, warga desa mengalami paceklik dan kekeringan berkepanjangan. Bukan kesejahteraan yang didapatkan, melainkan penderitaan. Maham menggunakan kesempatan ini untuk menarik pajak dari warga pendatang yang pindah ke Mohenjo-daro, yang dianggap lebih sejahtera. Di situ pendeta merasa bersalah atas segala yang terjadi, dan dia pun memohon ampunan. Dia pun yakin bahwa hanya Sarman yang bisa menghentikan semua ini. Sarman pun menyadari bahwa dia terlahir di kota ini, dan akhirnya dia pun menemukan semua jawaban. Dia mengerti mengapa dia sering bermimpi tentang tempat ini dan bertemu dengan unicorn. Di desa Amri seorang pedagang pulang dan Durjan bertanya mengapa Sarman belum kembali. Mereka pun khawatir bahwa Sarman sudah mengetahui semua rahasia ini. Hari hukuman bagi Sarman pun tiba, dan ujian bakar Jokar pun dimulai. Ternyata Bakar dan Jokar adalah dua raksasa pegunungan yang dikenal sangat buas. Hojo yang mengetahui Sarman akan memilih tombak Trisula sebagai senjata andalannya, juga mengetahui bahwa pedang panjang yang dibeli Maham digunakan untuk pertarungan ini. Jika melihat dari sisi keadilan, jelas ini tidak adil, karena dua raksasa melawan satu pria berbadan kecil. Namun siapa sangka Sarman mampu mengimbangi keduanya, dan bukan dengan kekuatan fisik melainkan dengan kecerdikan. Sarman berhasil melumpuhkan salah satu raksasa, dan meskipun satu raksasa tersisa, Sarman pun masih bersabar dan tidak menghabisinya. Yang akhirnya Sarman berhasil memenangkan ujian. Sesuai dengan perjanjian, Chani pun terbebas dari pernikahan dengan Manjo. Di situ pendeta merasa yakin bahwa Sarman adalah calon pemimpin baru yang akan membawa perubahan. Tidak terima dengan kekalahan ini, Manjo pun menghabisi si pendeta. Begitu juga Chani yang dikejar, karena jika dia tidak bisa menikahi Chani, maka orang lain pun tidak boleh menikahinya. Namun tepat waktu Sarman datang, dan Manjo pun tewas di tangannya. Di pemakaman ayahnya, Chani akhirnya angkat suara. Dia pun mengungkapkan bahwa ayahnya sudah memberitahu jika sebenarnya Sarman adalah putra Srujan, pemimpin terdahulu Mohenjo-daro, dan Jahiro pun sebenarnya sudah tahu sejak awal. Bersamaan dengan itu, Durjan dan bibinya datang. Mereka menyadari bahwa seluruh warga telah dibutakan oleh Maham, dan kini mereka pun semua mendukung Sarman sebagai pemimpin baru. Sebelum itu Sarman mengajukan permintaan, pertama memakamkan dengan layak orang-orang yang dibungkam karena membela kebenaran termasuk ayahnya. Di situ Durjan menyesal tidak memberitahu yang sebenarnya. Dia mengungkapkan bahwa dulu dia lemah, tidak seberani ayah Sarman.
Itu semua dia lakukan karena masih peduli dengan Sarman yang saat itu masih kecil. Dan dengan ikhlas, Sarman memaafkan masa lalu dan berkata bahwa sekarang mereka harus memikirkan masa depan. Setelah Manjo tiada, ibunya pun menyalahkan Maham karena akibat ulahnya mereka pun kehilangan putranya. Dia menyadari bahwa emas yang dikumpulkan dan senjata yang dibeli Maham tidak akan mampu mengembalikan putranya. Dia juga memberitahu suaminya jika Sarman adalah putra Srujan. Maham telah mengambil nyawa ayahnya, sementara Sarman kini mengambil nyawa putra mereka. Dia yakin ini tidak akan berhenti dan Maham harus bersiap menghadapi kehancurannya. उसके बाबा को सूली चढ़ाया, अपना विनाश नहीं रोक सकता. सरमन सृजन का बेटा है? Di keesokan harinya Sarman terkejut melihat bendungan dan kerakusan Maham yang tetap menambang emas. Sementara itu aliran sungai terhenti. Pada malam hari, mereka merencanakan sesuatu. Ketika kereta pembawa emas berjalan, Sarman dan warga menghadang. Mereka pun berhasil menyandra penjaga kulka serta menghentikan pemasok senjata. Sarman mengungkapkan bahwa emas yang ditambang sebenarnya digunakan untuk menukar senjata demi membalas dendam Maham terhadap kota Harappa. Rencana Maham untuk membangun bendungan pun kini terungkap. Ramai-ramai seluruh warga datang ke kerajaan. Mereka kini tahu semua kejahatan Maham. Dan Maham kini benar-benar sendiri. Tidak ada lagi orang yang akan mendukungnya. Sarman berkata bahwa negeri ini tidak butuh pemimpin baru, tetapi semua rakyat adalah pemimpinnya. Maham akhirnya diarak oleh warga, dan bendungan pun akan dihancurkan. Dengan kerja keras Sarman dan warga, mereka membangun jembatan dengan perahu untuk menyeberangkan penduduk Mohenjo-daro. Namun di situ Jahiro memilih tetap tinggal di kota ini karena dia terlahir di sana dan mati pun harus di sana. Perlahan bendungan mulai rapuh dan akhirnya terjadilah tsunami yang meluluh lantakan kota dan seisinya. Namun semua warga pun berhasil dievakuasi dan akan menempati wilayah baru. Aliran sungai yang baru ini diberi nama Sungai Gangga yang kita kenal sampai saat ini. Sesuai dengan mimpinya, Sarman akhirnya melihat unicorn di tepi sungai yang menunggunya. Lalu film pun berakhir. गंगा। Film ini menunjukkan bagaimana kekuasaan yang disalahgunakan oleh Maham dapat menghancurkan masyarakat, sekaligus mengingatkan kita tentang pentingnya kepemimpinan yang adil dan bijak. Dengan latar belakang peradaban kuno Mohenjo-daro, film ini mendorong apresiasi terhadap warisan budaya dan sejarah, serta pentingnya memahami akar peradaban. Secara keseluruhan, Mohenjo-daro adalah film fiksi yang terinspirasi oleh peradaban kuno, namun tidak dimaksudkan sebagai dokumenter sejarah. Film ini menggabungkan elemen sejarah dengan narasi fiktif untuk menciptakan cerita yang menarik, meskipun tidak sepenuhnya akurat secara historis. Dengan demikian, cerita tentang perjuangan Sarman melawan Maham berakhir dengan kemenangan rakyat dan perubahan besar untuk Mohenjo-daro. Lalu sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.